semua yang sudah dipersiapkan ini bisa membuat umat untuk datang beribadah dengan nyaman dan hikmat. Ada berapa total? Ada berapa untuk kapasitas sendiri? Kapasitas total adalah yang kami bisa tampung kurang lebih sekitar 2.200. Yaitu di dalam gereja hampir 800 dengan termasuk petugas. Kemudian juga di samping gereja Plaza Maria yang Villa Maria sekitar hampir 550, dan tempat lainnya, dan tenda depan 500, tenda belakang di halaman aula 300. Jadi kurang lebih 2.200. Kalau untuk pakaiannya sendiri ada berapa? Ada 3 kali dalam satu hari. Di malam Natal di pukul 16.30 prioritas lansia, kemudian pukul 19 misa hybrid, kemudian pukul 21.30 diprioritaskan untuk orang muda, dan ada visualisasi kisah kelahiran Kristus 15 menit sebelum misa dimulai. Kemudian hari Minggu di pukul tanggal 25 pukul 8.30 sebagai misa hybrid, misa pontifikal yang dipimpin Bapak Kardinal dan Kuriatus kepada Jakarta. Kemudian juga pukul 11 sebagai misa keluarga, dan terakhir misa Natal sore di pukul 17 sebagai misa hybrid. Dan di pukul 8.30 juga disiarkan oleh TVRI. Kalau untuk hari untuk besok untuk tema yang diambil sendiri dari sendiri apa? Tentu saja mengikuti tema yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Dalam hal ini juga tema bersama yang dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, diambil dari ayat Matius di Injil Matius bab 2 ayat 12. Ibu, kalau saya mengenai profil gereja katedral sendiri, bisa dijelaskan secara singkat ya Bu tentang sejarah dari gereja ini? Gereja Katedral Jakarta ini adalah gereja Katolik di mana bukan merupakan gereja pertama. Nah, kisahnya begitu panjang, namun secara singkat gereja Katedral ini pernah memiliki gereja yang sebelumnya di lokasi ini itu adalah bangunan yang berbeda, yaitu bangunan bergaya kolonial berwarna putih, dan karena didirikan sebuah menara untuk menandakan gereja, namun strukturnya tidak terlalu kuat sehingga 1890 itu atapnya rubuh. Nah, disitulah seorang pastor yang sudah bertugas bernama Pastor Antonius Dekman yang belajar arsitektur. Nah, beliau merancang gereja katedral baru yang sekarang ini. Nah, di tahun 1890 sudah dimulai pembangunan, namun terhenti selama 7 bulan dilaksanakan dan terhenti, lalu dilanjutkan kembali setelah mencari dana. Itu 1899 sampai 1901 diresmikan tanggal 21 April. Kalau untuk makna-makna di setiap sudut gereja ini ada maknanya sendiri nggak Bu? Banyak yang ngomong. Jadi tadi gereja Katedral Jakarta sudah berusia 121 tahun. Dan karena juga gereja ini dikategorikan sebagai cagar budaya nasional, yaitu bersama dengan Masjid Istiqlal di tahun 2018, sehingga apapun yang dilakukan untuk renovasi itu nanti harus selalu terkoordinir ke bagian pemugaran di Pemprov DKI. Dan sudut-sudut yang ada di gereja ini tentu saja unik karena bergaya neogotik, di mana memiliki 3 menara, 2 menara di depan dan 1 di tengah, karena gereja ini berbentuk layout salib. Nah, 2 menara di depan itu setinggi 60 meter, sangat unik juga karena gaya neogotik ini ditambahkan dengan adanya menara yang terbuat dari metal atau baja. Nah, ini cukup tidak biasa untuk gaya neogotik. Tentunya bertujuan khusus karena kita ketahui Jakarta adalah termasuk dalam kategori bahaya gempa. Nah, sehingga dilakukan desain khusus, yaitu tidak semua bangunan terbuat dari bata atau batu, tapi ditambahkan dengan unsur metal untuk pencegahan bahaya gempa. Ini pun diterapkan di dalam interior ruang dalam, yaitu di plafon itu tidak digunakan bahan yang rigid, yaitu yang ditemukan banyak di gereja Eropa yang terbuat dari batu. Nah, di sini dipakai unsur gabungan dari kayu-kayu, ya
itu yang juga bertujuan sebagai pencegahan bahaya gempa. Dan juga banyak sekali ornamen-ornamen ataupun artefak yang ada yang sekaligus juga tetap masih digunakan untuk ibadah. Maka gereja katedral juga dikategorikan sebagai the living museum. Dan semuanya juga merupakan karya dari akhir abad 19 yang didatangkan dari Belanda. Termasuk lukisan-lukisan di dalamnya itu dari abad. Nah, lukisan dinding yang sejumlah 14 itu juga dibuat di tahun 1911 oleh seorang desainer grafis dari Belanda yang bernama Theo Mulkenborg. Dia melukis ini di Amsterdam di atas keramik. Lalu kemudian dibawa ke sini dan di 1912 itu dipasang di gereja katedral, terbuat dari tadi keramik yang dilukis hingga sekarang ini bertahan dengan baik dan aman. Dan ini digunakan juga bagian dari ibadah, yaitu persiapan saat menjelang Paskah. Jadi masa prapaskah dilakukan ibadah namanya ibadah Jalan Salib, menggunakan 14 dari gambar-gambar kisah sengsara Kristus. Nah, boleh dijelaskan kembali Bu soal tema Natal tahun ini, lalu kapasitas jemaat untuk tiap sesinya berapa? Iya, untuk tahun ini mengikuti terus Natal ke Natal, yaitu adalah tema bersama antara KWI dan PGI, yaitu tema tahun ini pulanglah mereka ke gereja melalui jalan lain yang diambil dari Matius bab 2 ayat 12, di mana juga kapasitas dari gereja katedral akan dapat menampung kurang lebih maksimal sekitar 2.200 yang terdiri dari di dalam gereja termasuk petugas yaitu 800, kemudian di Plaza Maria hingga ke Gua Maria sekitar 550, dan kemudian juga beberapa tempat lainnya, Plaza Sumpah Pemuda, Ruang Tadeus, kemudian halaman belakang didirikan tenda untuk 300 kursi, kemudian juga di depan gereja akan sudah dibangun tenda dan dipersiapkan kursi sebanyak 500, sehingga keseluruhannya adalah 2.200, dan pengunjung atau umat yang akan bergabung itu sudah sejak beberapa waktu yang lalu melakukan pendaftaran melalui website Bela Rasa Keuskupan Agung Jakarta.